Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil, kita belajar IPA kelas 9. Kali ini kita akan belajar materi tentang listrik statis. Ini adalah video kedua yang membahas tentang listrik statis. Bab ini itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tentang konsep dasar listrik statis. Ini udah kita bahas pada video yang pertama. Terus yang kedua, kita belajar tentang gaya listrik yang akan kita bahas pada video ini. Lalu kemudian nanti ada medan listrik, lalu kemudian ada potensial listrik, kemudian ada kelistrikan pada saraf manusia, lalu terakhir nanti ada kelistrikan pada hewan. Oke, di video ini kita akan membahas tentang gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Kalau kita punya dua buah muatan, misalkan muatan positif dan muatan negatif. Kalau kedua muatan ini kita dekatkan, maka antara keduanya akan terjadi gaya tolak-menolak, sehingga nanti mereka akan saling berjauhan. Begitu juga dengan muatan negatif dan muatan negatif. Kalau keduanya kita dekatkan, maka antara keduanya akan terjadi gaya tolak-menolak, sehingga nanti mereka juga akan saling berjauhan. Tetapi, kalau muatan yang kita dekatkan adalah muatan positif dengan muatan negatif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik, sehingga mereka akan saling mendekat. Oke, inilah yang kita sebut sebagai gaya listrik, gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua muatan. Nah, dari yang kita lakukan tadi, dari yang tadi sudah keuraikan, maka kita bisa simpulkan, kalau muatan sejenis, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, mereka akan saling tolak-menolak. Sementara kalau dia beda jenis, satu muatan positif dan satu lagi muatan negatif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Berapa besar gaya listrik yang terjadi? Untuk menghitung berapa besar gaya yang terjadi, itu ditentukan oleh hukum Coulomb. Sebelum kita bahas persamaannya, kita bahas dulu hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap besar gaya listrik. Kalau kita punya dua buah muatan, misalkan muatan positif dan muatan negatif. Muatan positifnya kita lambangkan sebagai Ki A, muatan negatifnya kita lambangkan sebagai Ki B. Maka antara keduanya akan terjadi gaya tarik-menarik yang besarnya adalah F. Di mana F adalah gaya yang satuannya Newton dan Ki A dan Ki B itu adalah muatan yang satuannya adalah Coulomb. Coulomb itu nama ilmuwan yang menemukan rumus ini. Kalau seandainya muatan yang kita perbesar, muatan positifnya kita buat lebih banyak, atau muatan negatifnya kita buat lebih banyak, lebih besar nilainya, maka ternyata gaya yang dihasilkan ternyata lebih besar. Sehingga dari sini, semakin besar muatan, maka semakin besar gaya yang terjadi antar kedua muatan. Sehingga bisa kita simpulkan, besarnya gaya atau F itu sebanding dengan besarnya muatan atau Ki. F sebanding dengan Ki. Jadi yang pertama yang berpengaruh terhadap gaya adalah besar muatannya. Gaya sebanding dengan besar muatan. Ketika muatannya makin besar, maka gayanya juga akan semakin besar. Itu yang pertama. Terus, hal kedua yang berpengaruh itu nanti adalah jarak. Misalkan kita punya dua buah muatan, positif dan negatif yang berada pada jarak R. Mereka saling tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Ketika jaraknya kita perbesar, ternyata gaya yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Semakin jauh jarak antar muatan, maka semakin kecil gaya listrik yang dihasilkan. Setelah dihitung, setelah dicoba, ketika jaraknya dijadikan 2 kali semula, yang awalnya R, kita jadikan 2 kali R, ternyata gayanya menjadi seperempat semula, lebih kecil, 4 kali, menjadi seperempat kali semula. Terus, ketika jaraknya kita jadikan 3 kali semula, 3R, ternyata gayanya menjadi 1/9 dari semula. Oke, lihat polanya. Kalau 2R menjadi 1/4, kalau 3R menjadi 1/9. Dari mana angka 9 dan 4-nya? Ternyata dapatnya dari 3 dan 2 yang dikuadratkan. 9 adalah 3 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat. Sehingga dari sini bisa disimpulkan kalau gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Kuadrat jarak yang dikuadratkan. F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Oke. Nah, dari percobaan-percobaan tadilah kemudian Coulomb membuat persamaannya. Kalau kita punya dua buah muatan Ki A dan Ki B yang terpisah pada jarak R, maka antara keduanya terjadi gaya yang nilainya sebesar F. Di mana
Ki A adalah muatan A, Ki B adalah besar muatan B, satuannya sama-sama kolom, R adalah jarak antara kedua muatan. Dan didapat F sama dengan nilainya K kali Ki A kali Ki B dibagi sama R kuadrat. F sebanding sama muatan A, sebanding sama muatan B, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Terus apa itu K? K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini nilai konstanta yang kita gunakan dalam hukum kolom ini. Oke, persamaan inilah yang kemudian kita sebut sebagai hukum kolom. Oke, ingat-ingat rumusnya, F sama dengan K dikali sama Ki A kali Ki B dibagi sama R kuadrat. Ki adalah muatan, Ki A berarti muatan A, Ki B adalah muatan B, dan R adalah jarak antara keduanya. Oke, dan ingat-ingat satuannya, muatan satuannya kolom, jarak adalah satuannya meter. Dan K bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Oke, nah sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, ini soal yang pertama. Dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh 3 cm. Q1, Q2 terpisah sejauh 3 cm. Besar kedua muatan tersebut masing-masing 2 mikrokolom dan 5 mikrokolom. Kedua-duanya sama-sama positif. Tentukan besar gaya tolak menolak antar kedua muatan. Oke. Di sini diketahui yang pertama nilai Q1. Q1-nya sama dengan 2 mikrokolom. Satuan muatan itu adalah kolom, bukan mikrokolom. Nah, 2 mikrokolom ini harus kita ubah menjadi kolom. Mikro itu sama aja dengan 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke. Q2 sama dengan, nih, Q1 Q2 ya. Q2 sama dengan 5 mikrokolom. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ingat, mikro berarti 10 pangkat min 6. Terus mereka terpisah sejauh 3 cm. Berarti R antara keduanya 3 cm. Dan R ini satuannya harus meter. 3 cm kalau jadikan meter, maka akan jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ingat, dari meter ke senti itu turunnya 2. Masih ingat tangga ini? Tangga satuan yang dulu dipelajari waktu kelas 7, ada kilometer, kemudian ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan ada milimeter. Dari meter ke sentimeter jarak turunnya 2. Sehingga kalau dari meter itu kali 10 pangkat 2 kalau ke senti. Dari senti ke meter kita bagi sama 10 pangkat 2 atau dikali sama 10 pangkat min 2. Ini kali 10 pangkat 2. Kalau dari meter ke senti, senti ke meter dikali 10 pangkat min 2. Oke? Terus kemudian ditanya berapa besar gaya tolak menolak antara kedua muatan. Berapa besarnya F? Nah, kita tinggal gunakan rumus hukum kolom tadi. F, karena ini Q1 sama Q2, maka F sama dengan K kali Q1 kali Q2 yang dibagi sama R kuadrat. Berapa tadi nilai K? 9 kali 10 pangkat 9. Q1, 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6. Kali Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita bagi sama R kuadrat. Berapa R? 3 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. Oke? Sekarang coba. 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 2, 18. Angka kalikan sama angka. Yang 10-nya kalikan sama yang 10-nya juga. 9 kali 2, 18. Dikali 5, 90. Atau 2 kali 5 dulu biar lebih gampang. 2 kali 5, 10 dikali 9 jadi 90. Lalu kita kali dengan 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Ingat aturan perkalian perpangkatan. Di matematika udah belajar kan? Kalau bilangan berpangkat, kita kali, bilang pokoknya sama, pangkatnya aja yang beda, maka pangkatnya kita tambahkan. Oke? Jadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 akan jadi 10 pangkat 3. Ketika dikali lagi dengan 10 pangkat min 6, 3 tambah min 6 jadi berapa? 10 pangkat min 3. Oke, dibagi, ini dikuadratkan, 3 kuadrat, 9, kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Min 2 dikali 2, 10 pangkat min 4. Oke, ingat ini, kalau ada A pangkat X dikali A pangkat Y, maka A pangkat X tambah Y. Kalau dibagi, A pangkat X dibagi A pangkat Y, maka akan menjadi A pangkat X kurang Y. Dan kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, A pangkat X dipangkatkan Y, maka akan menjadi A pangkat X kali Y.
Ingat pelajaran matematikanya. Oke. Nah, 90 dibagi 9 berapa? 10. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Maka pangkat kita kurang. Min 3 kurangi min 4. Kita tulis aja dulu. 10 pangkat min 3 kurangi min 4. Min ketemu min jadi apa? Jadi tambah. Min 3 tambah 4 jadi 1. 10 kali 10 pangkat 1. Dapatnya 100 Newton. Oke? Ini untuk soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Dua buah muatan masing-masing min 4 mikrokolom. Kita gambar dulu. Ini muatan pertama, min 4 mikrokolom. Muatannya negatif. Terus ini muatan kedua, positif 1 mikrokolom. Terpisah pada jarak R. Dan mengalami gaya tarik-menarik sebesar 0,9 M. F yang terjadi antara keduanya adalah 0,9 N. Yang ditanya, berapa nilai R-nya? Nah, kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Tapi sebelumnya, kita ubah dulu satuannya. Q1 sama dengan min 4 mikrokolom. Min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke? Q2 sama dengan 1 mikrokolom. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus F 0,9 Newton. Kita masukkan ke rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 yang dibagi sama R kuadrat. Oh ya, dalam memasukkan nilai Q ke dalam persamaan ini, tanda minus pada Q itu nggak perlu kita masukkan. Tanda min pada Q itu tidak ikut dalam perhitungan F. Tidak ikut dalam perhitungan F. Dalam perhitungan F. Jadi kalau kita mau menghitung F-nya, Q-nya kalau dia negatif, maka tanda min-nya ini nggak perlu diikutkan. Karena tanda min ini itu hanya menunjukkan kalau jenisnya negatif. Oke? Jadi min ini hanya menunjukkan kalau muatan ini berjenis negatif. Besarnya tetap 4 kali 10 pangkat min 6, jenisnya adalah jenis negatif. Oke? F berapa nilainya? 0,9. K 9 kali 10 pangkat 9. Q1 yang kita masukkan cuma 4 kali 10 pangkat min 6. Tanda negatifnya nggak perlu diikutkan. Q2 1 kali 10 pangkat min 6. Lalu dibagi sama R kuadrat. R adalah jarak antara keduanya. Nah, ketika kita mau nyari R, nih ganti warna dulu ya. Ketika kita mau nyari nilai R-nya, karena R-nya ada di bawah, maka R kuadrat ini kita kali silang saja ke sana. Oke? Terus yang 0,9-nya, tinggal kita kali silang ke bawah. Jadi dia bertukar tempat sama 0,9. Sehingga nanti jadinya R kuadrat itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat ini harusnya kita hitung aja dulu. Atau kita tulis aja dulu semuanya. 4 kali 10 min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama 0,9-nya tinggal pindah ke bawah. 0,9. Masih ingat 0,9 ini bisa diubah jadi berapa? Kalau jadikan notasi ilmiah, ini sama dengan 9 kali 10 pangkat min 1. Karena dia satu angka belakang koma, 9-nya terletak satu angka di belakang koma, maka bisa diubah menjadi 9 kali 10 min 1. Kalau dua angka belakang koma, 0,09, maka ini akan jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Kalau tiga angka belakang koma, 0,009, maka 9 kali 10 pangkat min 3. Oke? Nah, ini lebih gampang buat dihitung. 9-nya bisa kita coret. Oke, maka tinggal 4 kali 10 ada 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Ingat, kalau dikali, maka pangkatnya ditambahkan. 9 tambah min 6, pangkat 3. Oke, plus 3. Ditambah lagi sama min 6. Maka jadi berapa? Min 3. Ini kita gabungan aja. 10 pangkat 9, terus pangkat min 6, terus ada pangkat min 6 lagi, dibagi sama 10 pangkat min 1. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurangi sama min 1. Oke, kalau ini 9 tambah min 6 sama aja dengan 9 kurang 6. Tambah lagi sama min 6 sama aja dengan kurang 6. Lalu kurangi sama min 1, kurang min 1. 4 kali, coba berapa total semuanya? 9 kurang 6, 3. Kurangi 6, min 3. Min 3 kurangi sama min 1. Min ketemu min 1 jadi plus 1. Min 3 ditambah 1, maka nanti akan menjadi 10 pangkat min
2 Newton. Belum, ini baru R kuadrat ya. Ini R kuadratnya, 4 kali 10 pangkat min 2. Terus gimana dengan nilai R-nya? Kita tinggal akarkan. Kalau R kuadratnya 4 kali 10 pangkat min 2, maka R adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 2. Berapa akar dari 4? 2. Nah, berapa akar 10 min 2? Kalau bilang berpangkat kita akarkan, pangkatnya tinggal kita bagi 2. Min 2 kalau dibagi 2, maka 10 pangkat min 1. Kalau ini 10 pangkat min 4, tinggal bagi 2 aja pangkatnya. Jadi 10 min 2. Kalau ini 10 pangkat 8, tinggal dibagi 2 aja pangkatnya, jadi 10 pangkat 4. Oke? Itu aturan dalam mengakarkan bilangan berpangkat. Ini besar R-nya. Satuan R apa? Meter. Atau ini bisa kita tulis dalam bentuk pecahan desimal 0,2 meter. 10 min 1 berarti satu angka belakang koma. Oke? Lanjut soal nomor 3. Dua buah muatan terpisah pada jarak 5 cm mengalami gaya tarik-menarik sebesar 18 Newton. Karena dia tarik-menarik, maka ini muatan yang berbeda. Satu positif, satu lagi negatif. Jarak antara keduanya katanya 5 cm. Mengalami gaya tarik-menarik sebesar 18 Newton. Berarti ini ditarik ke kanan, ini ditarik ke kiri. Dengan besar F sama dengan 18 Newton. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 15, yang 5 cm ini diubah jaraknya menjadi 15 cm. Jadi muatan positif sama muatan negatif tadi dibuat menjauh. Jaraknya sekarang jadi 15 cm. Ditanya, maka gaya tarik menariknya jadi berapa? F sekarang jadi berapa? Untuk soal-soal kayak gini, kita punya dua kondisi. Kondisi pertama, jaraknya 5 cm. Maka ini kita anggap sebagai R1. R1-nya 5 cm. Kok jadikan meter? 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Gaya yang dihasilkannya, karena ini kondisi 1, kita sebut sebagai F1. F1-nya 18 Newton. Nah, di sini R-nya berubah jadi 15 cm. Maka R yang ini kita sebut sebagai R2. 15 cm. Atau 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus, F2-nya itu sama dengan berapa? Untuk soal-soal yang seperti ini, ada perubahan yang kita lakukan terhadap jarak atau terhadap muatan, maka untuk melihatnya, untuk menghitungnya, kita tinggal gunakan perbandingan. Berdasarkan rumus yang kita punya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi sama R kuadrat. Atau K kali QA kali QB yang dibagi sama R kuadrat. Ini muatan A, ini muatan B. Ini muatan A, ini muatan B. Yang kita ubah, coba jarak. Muatannya kayak kita ubah. Maka cukup lihat hubungan antara F dengan jarak. Oke, F dengan jarak ini berbanding terbalik. F-nya di atas, R kuadratnya di bawah. Jadi ini namanya berbanding terbalik. Di matematika dulu udah pernah belajar perbandingan kan? Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Kalau nggak salah kelas 7 nggak salah belajarnya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. F-nya di atas, R-nya di bawah, R-nya kuadrat. Berarti F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kalau yang berubah adalah Q, maka lihat hubungan F sama Q. F-nya di atas, Q-nya juga di atas. Maka F sama Q perbandingan senilai namanya. Nah, apa akibatnya kalau kita tahu dia berbanding terbalik? Kalau dia berbanding terbalik, maka bisa kita tulis perbandingannya. F2 banding F1 itu sama dengan, karena dia terbalik, maka urutan angka ini juga terbalik. Jadi pas di R dia terbalik. R1 bagi R2. Oke. Dan karena R-nya ada kuadrat, maka ini kita kuadratkan. Ini yang kita sebut dengan F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Pas F-nya 21, di R-nya jadi terbalik 12. Karena R-nya ada kuadratnya, maka ini kita kuadratkan. Oke. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Berapa nilai F2? Itu yang mau kita cari. F1 18. R1 berapa nilai R1? 5 kali 10 pangkat min 2. Dibagi R2-nya 15 kali 10 pangkat min 2. Lalu ini kita kuadratkan. Nah, kita tinggal coret-coret angkanya. 10 min 2-nya coret. Habis. 5 sama 15 kalau dibagi, maka di atasnya 1, di bawahnya 3. Oke. Sehingga nanti kalau kita kuadratkan, maka kita akan dapat F2 per 18 sama dengan 1 dikuadratkan 1, 3 dikuadratkan berapa? 9.
Terus gimana cara mencari F2-nya? 18 tinggal kali silang ke sana. Sehingga nanti jadinya F2 sama dengan 18 dikali 1, 18 per 9 sama dengan 2 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Oke? Lanjut ke soal nomor 4. Dua buah muatan saling tolak-menolak dengan gaya 20 Newton. Ada dua muatan saling tolak-menolak. Kita anggap aja muatannya sama-sama positif. Positif sama-sama positif. Tolak-menolak berarti ini ditolak ke arah sana, ini ditolak ke arah kanan. Dengan gaya tolak-menolak sebesar 20 Newton. Jika kedua muatan diperbesar hingga muatannya menjadi 2 kali semula. Oke, ini muatan ini kita anggap sebagai muatan A. Oke. Ki A, ini Ki B. Ki A-nya awalnya kita anggap misalkan nilainya Ki. Ki B juga kita anggap awalnya nilainya adalah Ki. Oke. Terus kemudian muatannya diperbesar menjadi 2 kali semula. Jadi 2 kali semula, maka terjadi perubahan. Muatannya diubah. Yang Ki A, yang awalnya tadi Ki, sekarang diubah jadi 2 kalinya. Kalau 2 kalinya berarti dia menjadi 2 Ki. Ki B yang tadi juga Ki, karena jadi 2 kalinya, maka sekarang akan menjadi 2 Ki juga. Oke, ini Ki A1, ini Ki B1. Ini Ki A yang kedua, ini Ki B yang kedua. Oke, nanti mereka juga akan saling tolak-menolak. Tapi dengan gaya berapa? Nah, karena ini juga terjadi perubahan, perubahannya adalah perubahan muatan, maka kita gunakan lagi perbandingan. F tadi rumusnya adalah K kali Ki A kali Ki B yang dibagi sama R kuadrat. F dengan Ki A, kan yang berubah hanya muatannya. F sama Ki A dia berbanding senilai. Oke, berbanding lurus. F sama Ki B juga berbanding lurus. Karena F berbanding lurus sama Ki A sama Ki B, maka bisa kita buat kesimpulannya. Kalau kita punya F1 dan ini F2, kita nyari F2-nya. Kalau F2 dan F1-nya kita bandingkan, maka karena F berbanding lurus sama Ki A, maka pas kita buat Ki A di sini, maka urutan nomornya sama. Ki A2 per Ki A1. Terus, karena Ki A-nya dikali sama Ki B, maka sebelahnya juga Ki B. F berbanding lurus juga sama Ki B. Ki B2 bagi Ki B1. Ini yang dimaksud dengan berbanding lurus. Kalau F2-nya di atas, Ki A2 sama Ki B2-nya juga di atas. F1-nya di bawah, Ki A1, Ki B1-nya juga di bawah. Ini yang disebut dengan perbandingan lurus. Oke, berbanding lurus atau berbanding senilai. Kenapa kita ambil kedua Ki-nya, Ki A sama Ki B? Ya karena kedua-duanya berubah. Ki A-nya berubah, Ki B-nya juga berubah. Maka dua-duanya kita ikutkan. Kenapa R-nya nggak kita ikutkan? Karena R-nya nggak berubah. Di sini nggak ada disebutkan R-nya berubah. Maka R-nya tetap. Oke. Kenapa K nggak diikutkan? K ini konstanta, nilainya nggak mungkin berubah. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. F2 per F1-nya 20. Ki A2 berapa nilainya? Ki A2 ini 2 Ki. Ki A1 Ki. Ki B2, ini Ki B2 ya, bukan Ki B3. Ki P2 2 Ki. Ki B1 Ki. Ki-nya bisa kita coret, Ki ini juga bisa kita coret. Sehingga di atas jadi berapa? Jadi 4, jadi F2 per 20 dapatnya sama dengan 4. Buat nyari F2-nya, 20-nya 3 kali silang ke sana. 20 dikali 4, maka hasilnya adalah 80 Newton. Maka jawabannya adalah C. Oke? Lanjut, soal terakhir. Nah, ini soal UN pada tahun 2018. Kita punya gambar, ada Ki1, Ki2 saling tolak-menolak, jaraknya 5 cm. Pada posisi tersebut, gaya tolak-menolak sebesar 4 Newton. Oke. Terus, kemudian kedua muatan benda diperbesar menjadi 2 kali semula. Oke. Ini Ki1-nya lebih gampang, ini kita tulis sebagai Ki A, Ki2-nya kita tulis sebagai Ki B. Nah, karena terjadi muatan, kedua muatannya diperbesar jadi 2 kali semula. Jadi Ki A1 itu anggap nilainya Ki. Ki B1 anggap nilainya Ki juga. Oke. Karena diperbesar jadi 2 kali semula, maka gambarnya berubah menjadi Ki A2 itu nilainya jadi 2 Ki. Ki B2 nilainya juga menjadi 2 Ki karena jadi 2 kali semula.
Kalau 3 kali semula, ya tinggal ini jadi 3Q, ini jadi 3Q. Jaraknya diubah jadi 10 cm. Jarak awalnya berapa? 5 cm. Ini kita sebut sebagai R1, 5 cm. Diubah jadi 10 cm, maka R2-nya menjadi 10 cm. Terus, besar gaya tolak menolak kedua benda yang terjadi adalah ditanya F2-nya berapa. Di sini tadi F1-nya sama dengan 4 Newton. Nah, sama kita karena terjadi perubahan, karena ada variabel yang berubah, maka kita gunakan perbandingan. Yang berubah ada banyak. QA-nya berubah, QB-nya berubah, R-nya berubah. Maka perbandingannya nanti akan lebih banyak variabelnya. Kan rumus yang kita punya, F itu rumusnya K kali QA kali QB dibagi sama R kuadrat. Oke? Karena kita nyari F2, maka pertama bandingkan dulu. F2 banding F1. Nilainya sama dengan. Apa aja yang berubah? Yang pertama yang berubah adalah QA. QA1 jadi QA2. F sama QA berbanding lurus. Berarti kalau F2 di atas, F1 di bawah, maka Q-nya juga gitu. QA2 di atas, QA1 di bawah. Oke? Terus yang berubah berikutnya QB. QB1 berubah jadi QB2. Si F sama QB berbanding lurus karena sama-sama di atas. Berarti F2 di atas, QB2-nya di atas. Terus QB1 di bawah. Terus apalagi yang berubah? R juga berubah. F dengan R kuadrat berbanding terbalik. F-nya di atas, R kuadratnya di bawah. Jadi kalau F2 di atas, maka R2 kuadratnya di bawah. Oke, F1 di bawah, R1 kuadratnya di atas. Nah, R-nya karena kuadrat, kita gabungin aja kuadratnya. R ada kuadratnya kan? Nah, ini tinggal kita gabungkan saja kuadratnya. Sekarang tinggal masukkan angka. F2, berapa nilai F2? Itu yang mau kita cari. F1 nilainya 4 Newton. QA2 2Q. QA1 Q. QB2 2Q. QB1 Q. Kali R1 bagi R2. R1-nya berapa nilainya? 5. R2-nya 10 kuadrat. Oke. Nah, ini kita coret-coret dulu. Q-nya habis, ini Q-nya juga habis. 5 bagi 10 bisa disederhanakan? Bisa, jadi 1 sama 2. Sehingga kalau nanti kita kalikan, F2 per 4, terlalu ke bawah, itu sama dengan 2 kali 2 berapa? 4. Ini 1 per 2 kalau dikeluarkan jadi berapa? 1 per 4. Oke? Terus 4 ini sama 4 ini bisa dicoret nggak? Bisa. Nah, 4 ini gimana? Tinggal kita kali silang ke sana. Sehingga F2 nilainya berapa? 4 Newton. Oke? Ternyata F-nya sama F1-nya. F1-nya tadi 4, F2 ternyata dapatnya juga 4. Hasil dari mengubah R dari 5 jadi 10, lalu mengubah Q masing-masing dari Q jadi 2Q. Oke? Sip? Paham? Oke, mudah-mudahan paham. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang medan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.